Selamat datang kembali. Kali ini kita mau bedah satu ide yang, wah, kuat banget ini dari bab 18 buku The Art of Thinking Clearly, karya Rolf Dobelli. Judul babnya aja udah bikin mikir. Jangan pernah bayar pengacaramu per jam. Intinya tuh, gimana insentif atau ya imbalan gitu, bisa banget ngebentuk perilaku kita. Kadang, caranya tuh nggak kita duga, malah bisa berlawanan sama tujuan awalnya. Kita sering mikir kita ini rasional, punya tujuan mulia, tapi buku ini nunjukin ada kekuatan lain nih yang bermain. Yuk kita coba ungkap bareng-bareng gimana kecenderungan ini bekerja, pakai contoh-contoh dari bukunya. Betul, betul, betul. Kerennya dari Charlie Munger itu kecenderungan respons berlebih terhadap insentif. Gampangnya gini, Anda, saya, kita semua, itu punya kecenderungan kuat buat ngerespons imbalan yang ditawarin. Nah, yang sering bikin salah kaprah itu, kita nggak selalu ngerespons niat baik di balik insentifnya, tapi lebih ke insentifnya itu sendiri, apa yang paling untung buat kita saat itu. Hasilnya, kadang jadi agak aneh gitu. Contoh yang paling aneh mungkin, dan ini klasik banget dari buku ini, kasus di Hanoi zaman kolonial Prancis dulu, abad ke-19. Pemerintah kan ngasih hadiah tuh buat tiap tikus mati, buat berantas wabah. Niatnya bagus dong ya. Tapi, jadinya gimana? Orang-orang malah pada, wah ini gila sih, beternak tikus cuma buat dapat hadiahnya itu. Kebayang nggak, niat baik malah jadi gitu hasilnya. Persis. Itu karena fokus orang geser. Bukan lagi soal ayo berantas wabah, tapi jadi, wah tikus mati dapat duit. Logika paling gampangnya kan, ya udah produksi aja tikus mati biar dapat duit banyak. Di buku juga disebutin kok pola yang sama. Kayak pas arkeolog nawarin hadiah per keping temuan gulungan laut mati atau tulang dinosaurus gitu. Orang malah mecahin temuan utuh jadi kecil-kecil biar dapat hadiahnya lebih banyak. Mereka merespons sistemnya, bukan semangat penemuannya, gitu. Dan ini nggak cuma cerita lama ya. Zaman sekarang juga banyak. Buku ini ngasih contoh juga soal bonus buat manajer kalau target tercapai. Kedengarannya kan oke ya. Tapi seringnya gimana? Manajernya malah lebih sibuk lobi-lobi biar targetnya diturunin. Bukan fokus gimana caranya bisnis berkembang. Lagi-lagi, fokusnya geser ke cara paling gampang dapat bonusnya itu. Pernah lihat yang kayak gini nggak di sekitar Anda? Nah, ini nunjukin pentingnya banget desain sistem insentif. Sistem yang bagus itu yang bisa nyelarasin antara insentif sama tujuan akhirnya. Contoh bagus dari buku ini, insinyur Romawi kuno. Mereka harus berdiri di bawah jembatan bikinan mereka pas peresmian. Itu kan pertaruhan nyawa. Insentif kuat banget buat mastiin kerjaannya benar. Nah, sebaliknya, sistem yang jelek malah bikin konflik. Kayak judul babnya itu, bayar pengacara per jam. Ya dia untung kalau kasusnya lama kan, bukan kalau cepat selesai. Contoh lain di buku yang disensor malah jadi terkenal. Bonus bank perpinjaman tapi nggak lihat resikonya, ya jadinya kredit macet. Jadi, insentif ini benar-benar alat yang kuat banget ya buat ngarahin perilaku. Bisa jadi lebih kuat dari sekedar ngomongin nilai-nilai atau visi gitu. Dan menariknya, nggak harus selalu uang ya. Bisa nilai bagus, penghargaan kayak Nobel, atau bahkan kayak contoh perang salib di buku, janji masuk surga atau dapat harta rampasan. Kalau dilihat dari kacamata insentif, buat para kesatria itu jadi kayak win-win gitu ya. Bener banget, dan ini nyambung ke peringatan penting di buku ini. Kita mesti hati-hati banget sama potensi konflik kepentingan gara-gara insentif. Ada kutipan bagus tuh, jangan tanya tukang cukur apakah Anda perlu potong rambut. Prinsip ini berlaku luas, buat konsultan, penasihat keuangan, siapa aja deh yang insentif pribadinya mungkin beda sama kepentingan Anda. Kalau Anda bingung sama perilaku orang atau organisasi, coba tanya deh saran Dobel ini. Insentif apa sih yang lagi bekerja di baliknya? Katanya sih itu bisa ngejelasin 90% kasus loh. Oke, jadi kesimpulan dari bab ini, insentif itu memang penggerak yang super kuat, tapi desainnya itu, wah, krusial banget ya. Salah desain dikit bisa jadi bumerang, hasilnya jauh dari niat awal. Konsepnya simple, tapi dampaknya bisa kemana-mana. Terus, apa artinya ini buat kita sehari-hari, buat Anda yang dengerin? Artinya kita perlu belajar buat ngelihat lebih dalam. Jangan cuma lihat tujuan yang diomongin aja. Coba deh biasain identifikasi. Insentif aslinya tuh apa sih yang lagi jalan di situasi itu? Mau di kerjaan, di kebijakan publik, atau bahkan obrolan sehari-hari. Jangan cuma terpaku sama niat baiknya aja. Perhatiin gimana struktur insentifnya itu sendiri ngebentuk tindakan orang. Itu kuncinya. Nah, ini sebagai penutup, ada satu pemikiran buat Anda renungkan nih. Kalau insentif yang ada aja bisa sekuat itu ngebentuk perilaku,
Gimana kalau justru ketiadaan insentif yang jelas? Atau insentif yang salah dipahami? Mungkinkah hal-hal itu justru lagi diam-diam ngebentuk keputusan-keputusan penting di sekitar Anda sekarang dengan cara yang nggak disadari siapa-siapa? Coba deh dipikirin.